warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnalis, kembali lagi di Makasih Action. Apa kabar nih teman-teman semua yang lagi nonton? Aku harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Dan teman-teman sebelumnya perkenalkan nama aku Krufisa. Pada podcast kali ini, aku sebagai host dan akan menemani kalian sepanjang episode podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini kita bakal berbincang-bincang nih dengan narasumber kita yang tentunya beliau tuh penuh inspirasi gitu orangnya. Nah tentunya beliau ini sangat terkenal di lingkungan sekolah. Baik, kita sambut narasumber kita, Kak Nadi. Halo, perkenalkan nama aku Nadinda Putri Cahyanirum. Prefer pakai aku apa saya ya ini enaknya? Senyamannya aja. Saya selaku Ketua OSIS di SMA Kemalaya Bangkai di Kaporong, sangat senang sekali untuk diundang pada episode podcast kali ini. Kak Nadine apa kabar nih sebelumnya? Pasti Kak Nadine hari ini sibuk banget ya? Karena mungkin menyiapkan acara untuk MPLS tahun 2026. Iya. Kabar saya baik-baik aja sih, alhamdulillah. Betul sekali, sangat sibuk, lumayan sibuk lah karena persiapan MPLS pada tahun ajaran baru kali ini banyak sekali hal-hal baru untuk menyambut peserta didik MPLS 2026-2027. Karena apa ya, kita memiliki tujuan yang mungkin bisa dibilang cukup baru untuk menyambut MPLS ramah yang lebih berinovasi tentunya daripada tahun-tahun kemarin agar menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman. Gitu. Tentunya excited banget ya kamu menyambut adik-adik yang baru. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya Kak. Untuk pertanyaan yang pertama nih, menurut Kak Nadine sebagai Ketua OSIS, bagaimana perasaan kakak menyambut tahun ajaran baru? Wih, sangat senang sekali ya teman-teman. Saya sangat semangat sekali nih untuk melihat dan nggak sabar buat ketemu dengan teman-teman baru yang akan mendatangi di sekolah SMA Kemalaya Bangkai di Kaporong ini. Ya. Nah, untuk boleh lanjut ke pertanyaan kedua mungkin. Apa sih yang paling Kak Nadine nantikan setiap kali memasuki tahun ajaran baru? Pastinya kan berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun yang ini mungkin Kak Nadine sudah pernah pasti sih. Kebetulan di periode ini di beberapa bulan lagi saya sudah purna. Maka dari itu sebelum saya purna, berhubung saya masih bisa untuk menjadi panitia MPLS di tahun ini, maka dari itu saya ingin memaksimalkan untuk menyambut peserta didik baru. Nah, tujuan utama melaksanakan MPLS selain sekedar mengenalkan lingkungan sekolah itu apa sih Kak? Tujuan utama MPLS selain mengenalkan lingkungan sekolah itu menurut saya tentu saja agar siswa itu lebih bisa beradaptasi dan tentu saja peran OSIS sendiri itu bisa menjadi teman pertama bagi mereka. Mereka bisa konsultasi apa saja, mungkin bagaimana sih Kak agar aku bisa meninggalkan karakterku yang buruk di SMP, terus ya di masa SMA ini mereka ingin membuat karakter yang lebih baik seperti itu. Baik, karena pertanyaan kedua sudah dijawab oleh Kak Nadine, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana peran Ketua OSIS dalam membantu menciptakan suasana sekolah yang nyaman bagi siswa baru? Gimana menurut Kak Nadine? Menurut saya sih peran OSIS untuk membantu suasana sekolah tetap nyaman itu terutama untuk peserta didik, tentu saja mereka itu baru mengenal lingkungan sekolah ya. Agar tetap nyaman, kita berusaha untuk tidak menciptakan tugas-tugas yang memberatkan untuk mereka, tapi tetap mengedukasi. Kemudian kita juga sudah menyiapkan beberapa materi yang tentu saja bisa membantu mereka untuk mengenal
lingkungan sekolah, kemudian guru-guru, kemudian juga mengenal fasilitas-fasilitas sekolah, ya seperti itu. Apalagi mereka tuh kan Gen Z kan kayak kita, mungkin mereka tuh gak mau yang ribet-ribet, tapi maunya yang pasti kayak gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, karakter yang ingin dibangun pada tahun ajaran baru itu apa sih Kak? Tentu saja karakter yang sesuai dengan ketentuan FLS yang terbaru ini, yaitu 8 dimensi profil lulusan pelajar Pancasila, kemudian juga disusul dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu juga sudah kita masukkan selaku panitia, kita masukkan ke dalam materi yang akan diajarkan kepada adik-adik peserta MPLS 2026 ini. Nah, menurut Kakak, apa manfaat yang paling berharga dari aktif organisasi? Kalau menurut saya sendiri, yang sudah saya rasakan dampaknya ya, ketika kita aktif organisasi itu kita bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang kita tidak dapatkan ketika kita mengikuti pembelajaran di kelas, Kak. Seperti apa ya, melatih public speaking, kemudian kepemimpinan, kemudian ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana kita bisa berpendapat, dan juga kita juga harus belajar untuk menerima pendapat orang lain. Itu sih Kak yang paling berharga. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, misalnya kalau ada siswa yang masih malu buat aktif di sekolah, apa saran dari Kakak? Saran dari saya sih begini ya, malu itu wajar, apalagi ketika kalian baru memasuki lingkungan baru. Kalian masih kelas 10 nih, kalian baru mengenal lingkungan sekolah, menjadi peserta didik baru. Itu malu itu sangat wajar. Yang perlu kalian lakukan hanya jangan takut untuk mencoba. Ketika kalian ingin mencoba hal baru dan kalian takut gagal, itu gak apa-apa guys, coba aja. Kalian harus yakin kalau kalian mencoba sesuatu itu nggak bakal ada ruginya. Ketika kalian udah mencoba kemudian kalian gagal, ya udah, it's okay. Gagal yang sesungguhnya itu ketika kalian sama sekali nggak mencoba hal apapun, ketika kalian ingin banget nih buat mencoba hal itu gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan terbesar Kakak sebagai ketua OSIS dalam menyambut tahun ajaran baru? Harapan terbesar saya sih karena panitia sudah menyiapkan yang terbaik untuk peserta didik baru. Tentunya saya berharap peserta didik baru juga antusias dan lebih bersemangat untuk mempersiapkan diri menyambut MPLS tahun 2026 ini. Dan untuk ini kan harus semangat ya MPLS-nya, karena panitia OSIS juga sudah menyiapkan sedemikian rupa, bahkan mungkin waktu liburannya pun tersita ya Kak ya. Ya, kalian juga harus mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi. Gunakan waktu liburan kalian untuk mempersiapkan diri menyambut MPLS 2026 ini. Kalau Kakak bisa mengulang menjadi siswa baru nih, apa sih hal yang pengen Kakak lakuin tuh? Kalau saya sendiri, ketika saya diberi kesempatan untuk mengulang menjadi siswa baru, tentunya saya akan menentukan goals yang lebih konkret untuk mencapai lebih banyak prestasi daripada sekarang ini. Nah, yang terakhir nih Kak Nadine, adakah pesan atau motivasi yang dapat diberikan pada seluruh peserta didik di awal tahun ajaran baru? Ada dong Kak, tentu saja. Nah, ini mungkin sedikit motivasi dari saya. Bagi kalian yang sudah memasuki tahun ajaran baru ini, selamat menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Tentunya semua guru-guru dan panitia sudah menyiapkan yang terbaik untuk kalian, sudah menyiapkan seluruh ketentuan-ketentuan MPLS untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman dan juga agar kalian lebih
bersemangat dan tidak bosan untuk mengikuti kegiatan MPLS. Jangan lupa untuk selalu em, mencoba hal-hal baru di sekolah, tentunya dengan mengembangkan karakter-karakter yang lebih baik dan juga harapan-harapan baik untuk diri kalian sendiri dan juga lingkungan sekitar kalian. Terima kasih. Nah teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.